Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalinggo MPD dan Hendra S. Hemeto ST sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020. 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda didampingi oleh saya Adhar dan saya Emma dalam program Sorot. Nah, iya. Menarik ya, 27 Januari 2021 sudah mulai dilaksanakan sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi menyidangkan beberapa kasus pelanggaran pilkada maupun perolehan suara di dua kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Iya, betul sekali. Dan kalau kita melihat di sidang perdana saat ini ya, hari ini ya, di 27 Januari, di mana sidang Mahkamah Konstitusi, saya membaca atau melihat langsung sidangnya, pengacara Tony Yunus dan Daryatno Gobel, pasangan calon Tony Yunus dan Daryatno Gobel meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prof. Nelson Pomalinggo dan Hendra Hemeto. Iya. Nah, ini terbaca atau disampaikan oleh pengacara Tony Yunus dan Daryatno Gobel dalam petitumnya gitu. Nah, ini sangat luar biasa juga dalam sidang-sidang tersebut karena terjadi tanya jawab antara hakim dan pengacara itu sendiri. Seru juga ya. Seru juga ya. Gitu. Dan kita akan menyaksikannya lewat video berikut. Terima kasih yang mulia. Identitas pemohon atau hal permohonannya adalah perbaikan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 750/PLT dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Yang mulia Ketua Mahkamah yang berdandan di bawah ini Haji Tony Yunus, alamat tidak perlu dibacakan. Yang kedua nama Haji Daryatno Gobel, memberi kuasa tertanggal 17 Desember 2020 kepada Aroman Bebihoy dan kawan-kawan dalam hal ini sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. Yang pertama, kewenangan mahkamah. Ya, dianggap dibacakan kewenangan mahkamah. Ya. Kedudukan hukum pemohon bahwa berdasarkan PMK nomor 6 2020 dianggap dibacakan dan berdasarkan calon nomor urut berapa ini pemohon? Nomor urut 1. Baik. Terus? Ya, bahwa hasil keputusan KPU terkait rekomendasi Bawaslu dalam hal ini bahwa meski selisih antara pemohon dengan termohon, antara pemohon dengan calon pihak terkait itu di luar sebagaimana ketentuan pasal 168, tetapi karena ada persoalan yang substansial, maka kami beranggapan punya kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan akuo. Tenggat waktu pengajuan permohonan bahwa keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 750 dan seterusnya diumumkan
atau dikeluarkan pada tanggal 16 Desember dan diumumkan pada hari yang sama pukul 22.38 WITA. Bahwa pemohon mendaftarkan permohonan pada Mahkamah Konstitusi pada pukul 22.38 WITA. Hari Jumat, tanggal 18. Tanggal 18, pukul 20.22. Ya. Ya. Nah, pokok permohonan. Terus tanggal perbaikan permohonan, Anda mengajukan perbaikan nggak? Perbaikan. Nah, sekarang yang dibaca perbaikannya. Perbaikannya yang. Perbaikannya kapan masuk ke kewanitraan? Tanggal 18. 3 hari? 3 hari setelah pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan pukul 22 hari Jumat itu. Oke. Hari Selasa 22 Desember betul ya? Betul, ya. Perbaikannya ya. Baik. Baik. Terus silakan pokok permohonannya. Pokok permohonan bahwa penetapan hasil pemilihan suara oleh termohon, suara sebagaimana terdapat dalam tabel. Yang pertama Haji Tony Yunus sebagai pemohon dan Haji Daryato Gobel 57.788. Nomor 2 Prof. Dr. Insinyur Nelson Pawalingo dan Hendra S. Hemeto 93.196. Nomor 3 Hamdi Ali Tumenggang Mayang dan Tony Ishak 14.785. Dan nomor 4 Dr. Rustam Has Akili SE SH MH dan Diki Gobel SE 64.667. Bahwa menurut pemohon keberatan atau permohonan keberatan ini adalah karena tidak dilakukannya tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pendiskualifikasian pasangan calon nomor urut 2 akibat melanggar pasal 71 ya, di mana pemohon nomor urut 2 paslon nomor urut 2 itu dianggap melanggar untuk melakukan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang, yaitu menggunakan kewenangan 6 bulan sebelum penetapan calon, dan KPU melakukan tindak lanjutnya dengan mengulangi proses pemeriksaan dan lain sebagainya, penelitian berkas dan lain sebagainya. Padahal dalam satu lembaga yang setara sebagai satu penyelenggara dan satu penyelenggara pengawas, dan ketentuan undang-undang mewajibkan sebenarnya Bawaslu KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut. Jadi pihak terkait dianggap melanggar pasal 71 itu tadi. Betul yang mulia. Dan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu? Sudah dilaporkan ke Bawaslu, sudah ada rekomendasi, kemudian dibalas oleh KPU bahwa rekomendasinya ditindaklanjuti oleh pihak KPU dengan cara melakukan proses pemanggilan saksi, berkas termohon dan lain sebagainya, dan putusan KPU-nya menyatakan sebaliknya dari putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 sebagai calon pihak terkait itu tidak melanggar ketentuan pasal 71. Baik, itu dalil yang pertama. Kemudian ya, yang kedua? Yang kedua tentu keterlibatan atau menggerakkan ASN ya dalam. Kenapa pihak terkait bisa menggerakkan ASN? Karena dia incumbent. Dia adalah incumbent. Oke, jadi ada dugaan pelanggaran melibatkan ASN. Melibatkan ASN dengan cara membentuk tim Des Pilkada Kabupaten Gorontalo yang diketuai menurut dokumen yang ada dan kami serahkan di dalam alat bukti adalah Sekda
Oke, itu bukti P berapa? Anda mengajukan bukti P1 sampai dengan P10 ya? Iya, ini kebetulan Ada kami bukti juga tambahan? ada bukti tambahan yang mulia. Nah, nanti begini, sebetulnya pagi ini bisa diserahkan lebih dulu, tadi saya belum mengingatkan. Baik. Ini bukti-bukti bisa diserahkan sekarang, sehingga sudah masuk ke sini, bisa kita verifikasi, sehingga nanti pada akhir persidangan bisa disahkan. Ya, Izin yang mulia, apakah bisa? silahkan dilanjutkan. Oh, dilanjutkan, baik. Ya, nanti bukti-bukti tambahan bisa diminta dulu mas sekarang. Oh, baik. Satu orang saja, jangan mengganggu yang lain, biar ya diserahkan. Untuk yang lain diserahkan sekaligus diminta. Kalau ada bukti tambahan, silahkan sambil dilanjutkan. Baik yang mulia, jadi Sekda sebagai ketua tim Des Pelkada dan kemudian Sekda setelah ditunjuk sebagai tim Des Pelkada melahirkan juga satu SK untuk menempatkan para kepala-kepala dinas atau OPD di daerah tersebut untuk kemudian bertugas memantau dalam tanda petik itu desa-desa yang menjadi dampingan para kepala dinas tersebut yang mulia. Baik. Jadi ya tentu hal ini sangat padahal tugas itu adalah tugas untuk proses pelaksanaan pilkada lancar dan ini sudah ditugaskan oleh negara terhadap KPU dan Bawaslu. Ya, ada lagi dalilnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kepala desa yang katakanlah menyalahgunakan kewenangannya karena dia ikut terlibat menjadi Kepala desa yang memihak gitu. ya memihak dan secara langsung memang memberikan ajakan dan juga memberikan barang berupa stiker yang itu adalah juga punya petahana. Baik. Ya. Ya, itu contohnya perbuatannya. Tapi kepala desa memihak. Apalagi? Ada lagi? Ada keterlibatan ASN. Tadi sudah ASN menyampaikan. ASN spesifik, di mana dengan alasan memberikan uang yang mulia kepada warga di sana pada tanggal 9 Desember hari H pemilihan. Ini dilaporkan ke panitia pengawas nggak di tingkat TPS atau di tingkat desa, dilaporkan nggak? Dilaporkan dan bahkan ditemukan oleh Panwascam gitu ya. Dan memang kalau proses Panwas dilaporkan sampai ke Bawaslu atau kemudian sampai ke ini kan menyangkut money di politik. Bawaslu, tapi memang hasil Ada sampai ke Gakumdu? tidak yang mulia, Tidak. karena menurut kajiannya tidak terbukti, tetapi tentu karena sebagai ASN dan juga jadi kepala desa sekaligus mohon maaf ini ASN, dia melanggar ketentuan Ya, jadi dua kan itu. undang-undang ASN. Untuk perbuatannya money politik bisa dilaporkan di Gakumdu. Untuk keterlibatan ASN-nya ada nggak sanksi keterlibatan ASN yang memihak secara administratif? Secara ini belum yang mulia, tapi sudah direkomendasi dari Bawaslu-nya untuk diserahkan ke KSAN begitu. Baik. Terus ada lagi? Cukup yang mulia petitum. Kayaknya ya. Sekarang petitumnya silahkan dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 750 PL.2 dan titik 2, titik 6, strip KPT, garis miring 7501, garis miring KPU, strip KAP, garis miring 12 Romawi, garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020, tanggal 16 Desember 20, pukul 22.38 untuk seluruhnya. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2
Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD dan Hendra S. Hemeto ST sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020. 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan hanya mengikutsertakan 1. Haji Tony S. Yunus dan Haji Daryatno Gobel. 3. Hamdi Ali Tumenggung Mayang dan Tommy Ishak. 4. Dr. Rustam HS Akil SSH MH dan Diki Gobel SE. Paling lambat 30 hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Benar hormat kami kuasa hukum Ridwan Darmawan SH, Rauf Abdul Aziz. Demikian, terima kasih yang mulia. Terima kasih kuasa pemohon perkara 48. Prof. Sadi ada? Silakan. Atau yang mulia Pak Manan ada? Yang mulia Pak Manan silakan dulu. Baik, kepada pemohon dalam permohonan halaman 15.26 ini ada di sana menyinggung tentang pengaduan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melaporkan termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP ya. Ini bagaimana hasilnya ini pengaduan ini dan bagaimana proses selanjutnya, apakah ada tindakan lain dari DKPP mengenai pengaduan ini? Coba dijelaskan karena ini hanya menerangkan seperti itu saja. Terima kasih. Baik yang mulia, terima kasih bahwa atas laporan ini dan juga sebenarnya ada laporan ke DKPP dari masyarakat juga di sana, sudah keluar putusan DKPP nomor 168/169 strip PKE strip DKPP _11 Romawi _2020 tanggal 13 Januari 2021, dan hasilnya salah satunya menyatakan bahwa ketua dan salah satu anggota KPU melakukan pelanggaran kode etik yang mulia terhadap tidak dilakukannya rekomendasi Bawaslu Aquo yang tadi disampaikan begitu yang mulia. Jadi ada buktinya mengenai itu ya, ada putusan DKPP itu yang memberhentikan atau apa tadi yang saudara? Memberhentikan dari jabatan ketuanya. Yang memberhentikan dari jabatan ketua. Betul. Ketua KPU Kabupaten Gorontalo. Kemudian kepada anggota komisionernya ada tindakan juga dari DKPP. Berat yang mulia. Sangat berat ya. Baik, itu ada bukti. Sudah sampai kami lampirkan yang mulia. Terima kasih. Baik. Cukup yang mulia. Prof. Saldi, silakan. Cukup. Baik, terima kasih. Perkara demikian sidang Mahkamah Konstitusi yang disampaikan atau kita saksikan barusan tadi, di mana pengacara Tony Yunus dan Daryatno Gobel meminta Prof. Nelson Pomalingo dan Hendra Hemoto agar didiskualifikasi. Banyak hal yang disampaikan diminta oleh pengacara Tony Yunus dan Daryatno Gobel, tetapi kita mengambil intinya aja lah satu hal yang dipersoalkan oleh pihak pengacara atau pasangan Tony Yunus dan Daryatno Gobel. Ya, itu adalah pilkada di Kabupaten Gorontalo ya, dan demikian kita ikuti sidang di Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh pengacara Tony Yunus dan Daryatno Gobel. Cukup seru ya Emma ya. Akhirnya saya Adhar dan saya Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.